نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadratal mukarram wal muhtaram, para bapak, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, tentunya marilah selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, serta nikmat kesempatan. Yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita masih berkumpul dalam rangka untuk belajar atau menuntut ilmu. Mudah-mudahan dari apa yang menjadi niat kita semua ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada kesalahan-kesalahan kita. Dan juga tentunya kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang sedang sakit, terutama jamaah kita Bapak Mahmud, anaknya yang masih dirawat di rumah sakit sudah hampir berbulan-bulan, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau, jasmani maupun rohaninya, diberikan kesabaran bagi kedua orang tuanya, amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya salawat dan salam marilah selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua telah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang sudah masuk di bulan Sya'ban. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul mati. Bahwa Rajab itu bulannya Allah, Rajab udah kelewat. Nah, sekarang kita masuk di bulan Sya'ban, yakni bulannya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ayat perintah tentang sholawat kepada Nabi Muhammad SAW itu diturunkan di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat perintah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW yang diturunkan di bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban ini adalah bulannya Nabi Muhammad, maka kita dianjurkan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Agar kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan.
rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pembahasan kita yang lalu kita masih membahas tentang perintah untuk memperbanyak yang namanya berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, usahakan kita tidak terlepas dari yang namanya mengingat Allah. Minimal dengan kita membaca bismillah. Agar apa? Agar setiap aktivitas yang kita lakukan, kerja kita, makan kita, minum kita, silaturahmi kita, tidur kita, dan aktivitas lainnya ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga bernilai ibadah yang akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi capeknya kita, lelahnya kita, mengantuknya kita tidak sia-sia, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Kenapa? Karena di situ diiringi dengan menyebut nama Allah dan disasari dengan niatan yang baik. Nah, kemudian di dalam hadis lain dikatakan, ya Allah ya Rabbi ya Karim, sampai mana kemarin? Warwiya at-Tirmidzi, dan diriwayatkan warwa at-Tirmidzi dan meriwayatkan Imam Tirmidzi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berkata, ketika kalian berjalan kemudian menjumpai yang namanya riyadul jannah, taman dari taman surga. Ini kata Nabi Muhammad, kalau kita lagi jalan-jalan, kalau kita lagi berpergian, kalau kita lagi main, kok di situ ada taman surga, pertau mampir, ya, mampir, jangan lupa. Kalau di situ ada taman surga, mampir, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, wa mariyadul jannah, wahai Rasulullah, apa itu taman daripada taman surga? Qala, berkata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, khilaqud dzikir, yakni tempat perkumpulan zikir, tempat perkumpulan di mana di situ disebut nama Allah Subhanahu wa taala, di mana di situ tempat disebut nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lagi jalan-jalan ke kampung dua, di situ ada majelis zikir, mampir dulu, kata Nabi. Minimal kita lawak sejenak, baca bismillah, niat, pergi lagi. Adabnya begitu. Karena itu kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu punya malaikat sayyarah, malaikat yang kerjaannya keliling mencari tempat-tempat majelis zikir, majelis ilmu. Nah, kemudian ketika mendapati, malaikat akan ikut duduk di majelis tersebut dan malaikat akan mendoakan kepada orang-orang yang duduk di majelis tersebut. Kita mendapatkan doa dari para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi majelis zikir itu diumpamakan oleh Nabi Muhammad SAW seperti taman daripada taman surga. Kan kalau taman, kalau dalam mindset kita adalah sesuatu yang menyejukkan, menyenangkan, membuat kita tenang, kerja seminggu dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, weekend jalan-jalan ke taman mini, refreshing, biar pikiran jadi tenang lagi. Kalau nggak ke taman mini, cari-cari dekat taman kota di Gor. Tujuannya apa? Biar fresh lagi pikiran kita, nanti Senin kerja
taman surganya Allah itu adalah tempat-tempat seperti ini. Minimal seminggu kita ngecas duduk di tempat-tempat seperti ini dalam rangka untuk menenangkan jiwa dan pikiran kita agar tenang. Berapa kali kita seminggu duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya itu majelis zikir, majelis maulid, majelis ilmu, tempat-tempat yang di situ yang dibicarakan hanya qala Allah, qala Rasulullah. Allah berkata, Rasulullah bersabda, ulama berkata. Tidak ada ucapan yang lain kecuali ucapan-ucapan baik. Nah, kalau tongkrongan ngopi kan, ya obrolannya gak jauh dari ngomongin orang, ngomongin perempuan, ngomongin cerita horor, udah gak jauh dari itu. Tapi kalau majelis zikir kayak begitu, yang dibicarakan hanya hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran, ucapan ulama, gak ada yang dibicarakan kecuali Allah berfirman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita lagi jalan-jalan mendapati yang namanya Raudhah min Riyadhil Jannah, jangan lupa mampir, yakni tempat berkumpulnya orang-orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian warawa aidan man shallal subhi, man shallal subha fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullah ta'ala hatta tatlu'a asy-syams summa shalla rak'ataini kanat lahu ka ajrin hajjatin wa umratin tamatan. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang sholat subuh berjamaah, yang udah di jamaah, alhamdulillah. Summa qa'ada yadhkurullah ta'ala, kemudian dia duduk habis jamaah selesai, dia duduk ke kemana-mana di tempat sholatnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta tatlu asy-syams, sampai dengan keluarnya matahari, berarti waktu tulu isyraq, waktu diperbolehkannya kita melakukan sholat sunnah, sholat sunnah isyraq. Ada yang mengatakan sholat sunnah duha, habis sholat subuh kemudian duduk berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Banyak itu yang dianjurkan kalau pada subuh itu wiridannya. Wiridannya kalau yang dianjurkan pada sholat subuh adalah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kena semua tasbih, tahlil, tahmid. Tasbih, tahlil, tahmid. Kalau la ilaha illallah kan tahlil doa, subhanallah seperti tasbih. Nah, itu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Takbir juga ada, komplit, ya. Orang yang habis sholat subuh duduk gak kemana-mana, kemudian berzikir menyebut nama Allah dengan tasbih yang dia bisa, dengan pikiran yang dia bisa, sampai dengan keluarnya matahari, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, yaitu sholat isyraq atau sholat duha, maka baginya ka ajrin hajjatin, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang pergi haji, wa umratin, dan orang yang pergi umrah tamatan yang sempurna. Kalau belum, ya, kalau belum berangkat, ya, kalau belum, ya, mendapatkan, ya, apa namanya, panggilan, istilahnya ke tanah suci, baik melalui hajinya atau umrohnya. Nah, bagi orang-orang yang belum dipanggil, maka dia bisa mendapatkan pahala, memperoleh pahala sama pahalanya dengan pahala orang yang pergi haji, sama pahalanya dengan pahala orang yang umroh, yakni orang yang sholat subuhnya berjamaah, kemudian duduk gak kemana-mana, dia berzikir menyebut nama Allah sampai keluarnya matahari, dia sholat sunnah 2 rakaat, pahalanya sama dengan pahala haji dan pahala
berangkat kerja kan enak. Bismillahirrahmanirrahim, saya niat kerja mencari nafkah lillahi ta'ala, adem berangkatnya enak ya. Ibadah semua itu, setiap detik yang kita lalui dari aktivitas kerja kita, aktivitas apapun yang kita lakukan itu nilainya pahala semua. Pulang dari rumah ketemu istri salah, pahalanya luar biasa ya. Nyari pahala gampang, maka butuh niat dan butuh ilmu ya, agar semua gerak yang kita lakukan, agar semua ucapan yang keluar dari lisan kita ini bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian warwa Al-Bazzar dan meriwayatkan Imam Bazzar, dzakirallahi ta'ala fil ghafilina bimangzilatis sabirin fil barina. Kedudukan orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dibanding orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sama dengan kedudukan orang-orang yang bersabar dibanding dengan orang-orang yang tidak bersabar. Karena bersabar itu kedudukan yang tinggi di mata Allah. Allah katakan innallaha ma'as-shabirin, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Jadi sabar itu makom kedudukan, ada makom takwa, makom sabar, makom syukur, makom qanaah. Kita sudah kalau sampai makom sabar itu top tinggi, kekasih Allah. Karena gak kuat jadi orang sabar itu gak gampang. Sabar miskin, gak ada orang sabar miskin ya. Kategori miskin itu apa sih? Miskin fakir. Kalau fakir itu benar-benar gak punya duit, gak punya penghasilan, dia gak punya pendapatan. Orang fakir. Miskin apa? Punya pendapatan tapi pendapatannya minus, pengeluarannya sehari 50.000, dapat ya cuma 20.000. Orang Bekasi mah gak ada yang kategori miskin, gak ada kategori fakir. Rumah punya, motor punya, pakai AC, kulkas punya, TV punya, aku miskin. Miskin itu tadi penghasilannya dia untuk kebutuhan sehari-harinya gak mencukupi. Fakir, orang fakir itu gak punya pendapatan sama sekali, gak punya pendapatan. Nah itu mereka itu orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah di Bekasi ada orang yang begitu, paling nenek-nenek yang udah gak kerja, aki-aki yang udah gak kerja, yang makannya dari anaknya ya. Itu orang yang ahli berpikir, kedudukannya seperti orang yang bersabar. Sabar dalam kemiskinan, sabar dalam ujian sakit. Memang sakit itu enak, apalagi dikasih sakit bulanan ya, pusingnya luar biasa. Kayak jamaah kita sampai ngurusin anaknya yang sedang sakit, pusing. Gak pusing tenaga, pusing pemikiran, pusing keuangan, pusing. Karena kita gak merasakan saja. Maka bersyukur kalau kita dikasih sehat ya. Manfaatkan sehat kita untuk ibadah, jaga kesehatan kita, jangan melakukan hal-hal yang bisa mengakibatkan badan kita sakit ya. Pola tidur diatur, pola makan diatur, jaga kesehatan itu penting. Kalau udah rusak organ tubuh itu susah mengobatinya ya, maka penting bagi kita untuk menjaga kesehatan kita sekaligus mensyukuri kesehatan kita. Jangan mentang-mentang masuk gagal, masuk buah, begadang, makannya juga jarang ya, ngedrop ya. Fisik kita juga ini ya bukan terbuat dari baja ya yang kuat. Maka penting bagi kita untuk selalu menjaga diri kita. Jadi kedudukan orang-orang yang ahli berpikir dibanding orang-orang yang gak pernah berpikir, seperti halnya kedudukan orang-orang yang bersabar dibanding orang-orang yang tidak bersabar. Wa ruya aidan, dan diriwayatkan lagi ma min qaumin yajlisuna majlisan tafarraqu anhu wa lam yadhkuru
dzikrullahi ta'ala bi illa ka'annama tafarraqu an jibatin khimarin. Tidaklah satu kaum, tidaklah satu perkumpulan dari perkumpulan majelis, perkumpulan tongkrongan yang ketika berpisah, ketika bubar dari tongkrongan tersebut, kemudian di dalam tongkrongan tersebut tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tongkrongan ghibah, tongkrongan selain tongkrongan zikir seperti ini atau tongkrongan belajar seperti ini, illa ka'annama tafarraqu an jibatin, kecuali tongkrongan tersebut adalah tongkrongan yang Allah serupakan seperti orang yang sedang menggerubuk bangkai himar. Ya, kita lagi nongkrong bareng lagi makanin bangkai himar. Ya, tongkrongan yang menjijikkan, tongkrongan yang tidak membawa rahmat Allah, tongkrongan yang tidak membawa keridhaan Allah, justru tongkrongan yang akan membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan ya kafaratul majlis. Ketika kita selesai dari majlis, tongkrongan apapun jangan lupa baca yang namanya doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu namanya zikir atau bacaan kafarah. Kafarah itu tebusan, ya, tebusan dari majelis yang kita lakukan. Siapa tahu atau tahu-tahu atau kita nggak tahu dari majelis kita ini ada majelis ghibah, ngomongin orang, nah itu bisa ditebus dengan kita membaca yang namanya doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu bisa di searching di Google, ada itu ya. Intinya begitu. Intinya di mana tongkrongan di situ tidak disebutkan nama Allah, seperti halnya dia sedang berkumpul dalam rangka untuk berebut mengambil bangkai. Wa kana alaihim hasratan yaumil qiyamah, dan orang-orang tersebut nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang akan merugi ya. Waruya Ibn Abi Syaibah, dan diriwayatkan dari Imam Abi Syaibah, ma min adami illa wal qalbihi baitan wa fi ahadihima al-malak wa fil akhari asyaitan, wa idza dzakara Allah ta'ala khanasa wa idza lam yadhkur Allah ta'ala wada'a syaitan min qarihi fi qalbihi tidaklah dalam diri manusia kecuali di dalam hatinya ada dua tempat. Ya, salah satu dari tempat tersebut terdapat malaikat dan satunya lagi syaitan. Jadi dalam diri kita ini ada unsur malakiyahnya, ada unsur syaitaniyah, itu nafsu. Ya, kadang-kadang dalam hati kita itu ada hati nurani, sesuatu yang dilarang, kadang hati menolak. Nah, itu unsur malakiyahnya ada. Kadang-kadang ada pancingan, udah kerjain aja, padahal itu sesuatu yang dilarang oleh Allah, unsur syaitaniyah. Kadang kita sering melakukan perang batin antara malaikat dengan syaitan. Maka ketika seseorang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dirinya, ya, maka setan akan mundur dari orang tersebut dan unsur malakiyahnya akan menguasai dirinya. Tujuan kita berarti apa? Biar sifat malakiyah kita, unsur malakiyah kita ini yang menguasai diri kita, yang menguasai semua panca indera kita, dari mata kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, kemaluan kita, bahkan otak kita. Ini yang menguasai adalah sifat malakiyah kita, sifat nurani baik kita.
kita. Tapi ketika kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang ada dalam hati kita adalah sifat syaitaninya, yang timbul dalam hati kita adalah waswas, yang timbul dalam hati kita adalah sesuatu perbuatan yang mungkar, inginnya melanggar aturan Allah, inginnya melakukan perbuatan-perbuatan maksiat karena kita tidak mengingat Allah. Maka agar unsur putih menguasai diri kita, banyak-banyaklah kita mengingat Allah, ya, untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian warwiya Ibnu Hibban, saya alam ahlul jami ahlul karam, qila wa man ahlul karam, qala ahlu majalisil dzikir. Saya alamu ahlul jami min ahlul karam, ya. Kalau kalian nanti akan mendapati atau mengetahui atau melihat kumpulan dari orang-orang yang mulia nanti biyaumil qiyamah. Jadi nanti biyaumil qiyamah, ya, ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, ada satu golongan dari orang-orang mulia, ya. Istinya kalau di dunia ini kalau kita nonton bola apapun, yang bangkunya kelas VIP khusus pejabat, ya. Kalau yang tiketnya 50.000 di bawah besi zaman dulu gitu. Nah ini nanti ketika di mahsyar itu dikumpulkan dengan golongan. Ada yang mukanya hitam kelam, ada yang bermacam-macam. Nah ada satu perkumpulan golongan orang-orang mulia, Allah berikan kedudukan tinggi, ya. Gila dikatakan siapa orang-orang mulia tersebut, Rasulullah mengatakan ahlu majalisil dzikir, ini golongan orang-orang yang ahli berzikir, yang suka berzikir. Itu nanti berkumpul di satu tempat yang Allah khususkan untuk mereka dari orang-orang yang ahli berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya para ulama itu selalu memadukan di dalam setiap majelisnya, ya, yang berzikir, ya berzikir, kita berzikir kepada Allah, berzikir dengan kita berusaha memahami, mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar batin kita dikuatkan dengan zikir, akal kita dikuatkan dengan ilmu. Kalau belajar doang nggak ada zikir, kadang hati sering goncang, maka dikuatkan dengan zikir. Ada yang namanya majelis zikir, ya, kemudian dilanjutkan majelis ta'lim. Itu tujuannya, ya, agar semuanya rapi, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan merapihkan dari setiap aktivitas yang kita lakukan. Kemudian ma'lam anna dzikra mansubul wilayah, ketahuilah bahwa zikir ini adalah tanda kewalian, tanda bahwa orang tersebut adalah kekasih Allah. Mansub itu kalau bahasa Indonesianya stempel, cap, ya, legalitas. Kalau bahasa kerennya legalitas. Jadi ini orang udah dapat stempel, dapat legalitas bahwa dia adalah kekasih Allah, ya. Sama seperti legalitas yang ada di dunia. Nah ini mendapatkan mandat legalitas dari pemerintah menjadi Bawaslu, ada tanda pengenalnya sebagai pengawas pemilu, punya wewenang di wilayahnya, legalitas langsung dari pemerintah. Allah juga memberikan legalitas tanda cap, ya, SK kepada kekasihnya yang dikatakan kekasih Allah siapa? Yaitu mereka yang ahli berzikir. Maka nggak ada para wali Allah, para kekasih Allah kecuali dia adalah orang yang ahli berzikir, orang yang ahli berzikir. Kalau kita lihat di pondok-pondok di mana pun di Jawa, di sini ada majelis zikirnya, nariyah ka, ratib ka, tahlil ka, maulid ka, pasti ada.
sebagai legalitas, sebagai SK dari Allah bahwa dia adalah seorang wali min auliyaillah, karena dia adalah ahli zikir, orang yang selalu berzikir kepada Allah. Maka kalau kita kepengen diangkat jadi kekasih Allah, mendapat SK kewalian dari Allah Subhanahu wa taala, lazimilah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Faman wafaqa li dawami dzikrillahi ta'ala faqad utiya al-maqsud. Maka siapa orang yang melazimi mendapatkan taufik mendawami merutini berzikir kepada Allah, faqad utiya, sungguh dia telah diberikan legalitas SK stempel di annahu bahwa orang tersebut waliyullah ta'ala, waliyullah ta'ala, dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufik berarti balik lagi ke taufik apa? Hidayah, taufik dari Allah. Karena orang semua bisa zikir, dia sehat, dia bisa punya, dia fisik sehat, tapi banyak dia gak mampu berzikir, gak mampu duduk di majelis zikir, gak kuat duduk di majelis zikir, belum dapat taufik. Ya, maka orang yang diberikan taufik, kekuatan untuk mendawami, melazimi, merutini berzikir kepada Allah, berarti orang tersebut telah mendapatkan arsul, legalitas SK dari Allah Subhanahu wa taala bi annahu waliyullah, bahwa dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa lam anna dzikra asraqu fil fathi min sa'ir ibadah, dan ketahuilah bahwa zikir itu asraq, sesuatu yang paling cepat fil fathi, di dalam membuka. Jadi yang kita kan kepengen semuanya dibuka oleh Allah. Makanya habis surat Fatihah itu ada doa Fatihah, Allahumma iftah lana abwabal khair, ya Allah bukakanlah kepadaku pintu kebaikan, abwabal rizki, pintu rizki, biar rezekinya luas, abwabal ilmi, pintu ilmi, abwabal kuah, pintu kekuatan, abwabal sa'adah, pintu keberuntungan, abwabal jannah, pintu surga. Itu biasanya doa pendek, doa habis baca Fatihah, habis tahajud baca Fatihah ditutup dengan doa pendek. Itu doa butuh, minta keterbukaan dalam apa? Semuanya. Rezeki terbuka lancar, ilmu terbuka mudah masuk, semuanya, kesehatan kita diberikan keterbukaan, masuk surga kita dibuka. Kita minta keterbukaan semuanya Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau udah terbuka itu kan enak. Ya. Nah, kata ulama bahwa zikir itu asal paling cepat di dalam kita membuka segala hajat keinginan yang kita inginkan dibanding min sa'iril ibadati, daripada ibadah-ibadah lainnya. Yang paling cepat itu zikir. Makanya ulama itu ada yang namanya hizib, ada yang namanya ratib, ada jalbur rizki, amalan untuk menarik rizki, ada amalan biar dapat jodoh, ada amalan untuk begini, ada amalan begini. Itu pikiran isinya. Karena karena dia paling cepat untuk mendapatkan keterbukaan dalam segala hal dan segala hajat kita dibanding ibadah lainnya. Kenapa? Sholat itu memang ibadah paling utama, jelas. Sholat itu ibadah paling afdal, paling utama. Tapi sholat itu tidak bisa kita lakukan setiap waktu. Bahkan ada waktu-waktu yang tidak boleh kita sholat. Ba'dal asyar, tidak ada sholat ba'da asar, haram. Kecuali kita sholat habis asar itu qadha, sholat subuh tadi belum subuh, qadhanya habis asar boleh. Nggak ada ba'da asar. Ya, jadi nggak ada sholat ba'da asar. Ya kalau datang ke musola, ya nunggu maghrib nggak ada sholat ba'da asar. Kalau ke masjid boleh sholat tahiyat al masjid, karena ada sebab untuk kita sholat karena menghormati masjid.
masjid, atau ada jenazah meninggal pas nyolatnya badal asar boleh jenazah, tapi ujung-ujung kita sholat sunnah habis asar nggak boleh. Dan juga yang kedua habis subuh nggak ada sholat sunnah pada subuh, kecuali ketika matahari sudah keluar baru itu sholat sunnah isya. Sholat itu ada waktu yang nggak boleh kita sholat, nggak terus kita sholat. Kalau tinggi dari mulai pagi sampai pagi nggak ada waktu larangan kita berzikir pada Allah. 24 jam kita bisa berzikir, tapi sholat ada waktu-waktu tertentu yang bahkan tidak boleh kita melaksanakan sholat. Tapi zikir kapanpun, dimanapun, kondisi apapun bisa kita berzikir. Sambil kerja bisa, ya, sambil kerja jualan es, jual sepeda, sallallahu alaihi wasallam, anak ya, biar laris dagangannya gitu. Jadi jualan sambil berzikir berkah, walaupun sedikit tapi berkah. Insya Allah dimakan anak, dimakan istri, berkah. Anaknya jadi anak yang soleh dan soleh, karena rezeki yang dicari dengan jalan yang halal. Di samping itu, di situ diiringi dengan menyebut nama Allah, berkah, walaupun dapatnya sedikit. Daripada banyak kagak berkah, sedikit tapi berkah, karena di situ diiringi menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ilmu ya, ilmu keseharian yang kita lakukan agar semua aktivitas kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Sayyidi Ali Al-Musibi rahimahullah ta'ala, qad ajaza al-asyakh, sungguh merasa berat dari para guru-guru. Falam yajidu lil murid dawa'an asra'ah bi jala'i qalbihi min mudawamati dzikir. Dan mereka, para guru-guru, para syekh-syekh, para ulama terdahulu tidak mendapati bagi orang-orang ya yang ingin menuju Allah ya di dalam membersihkan hatinya kecuali melazimi, mendawami, merutini yang namanya berzikir kepada Allah. Jadi berzikir itu paling cepat di dalam kita mengobati yang namanya hati kita. Para guru-guru kita, para syekh-syekh, para ulama kita, bagaimana caranya mereka bisa mencucikan murid-muridnya, tidak memiliki formula yang begitu kecuali zikir. Makanya setiap murid, setiap santri itu diperintahkan untuk mengamalkan yang namanya zikir. Tujuannya apa? Untuk mensucikan hatinya. Karena itu paling cepat asal dari ibadah lah. Itu biasanya gitu, kiai, ulama, coba dah datang ke kiai, ya, dagang lagi syarat sama ke kiai, pasti kita diarahin, diberitakan untuk banyak berzikir, entah itu istighfar, entah itu sholawat. Nah itu paling cepat, ya, di dalam segala membuka permasalahan hidup kita di dunia ini adalah zikir. Dan membuka setiap permasalahan hidup kita di dunia ini adalah zikir. Dengan zikir yang macam-macam. Datang ke kiai, bagaimana biar dagangan saya laris ya. Oh, ya udah, ya jangan lupa sholatnya, jangan ditinggalin. Nih diamalin pikirannya. Karena itu paling cepat. Paling cepat. Kemudian bahwa dzikir fil jalalil qalbi kahumil hasar fil nuhas wa hukmu ghairil dzikri fi sa'il ibadah kahukmi sabut fil nuhas. Perumpamaan berzikir di dalam mensucikan hati ini seperti halnya kita membersihkan besi nuhas. Nuhas itu tembaga atau besi yang berkarat. Kalau kita bersihin besi, tembaga yang berkarat atau kaca soalnya pakai pasir itu cepat, pakai kerikil cepat gosok. Itu bikin seperti itu perumpamaan.
Tapi amalan selain zikir, ya di dalam membersihkan hati itu seperti halnya sabun membersihkan kaca besi yang berkarat. Ya, wadalika yahtaju ila tuli zaman, maka dengan begitu akan lebih lama prosesnya. Kalau pakai amalan selain zikir, bersih besi karat pakai sabun, ya kagak bersih lama bersihnya. Lama. Tapi kalau dengan zikir itu seperti kita membersihkan besi yang berkarat dengan pasir gosok, berapa menit juga itu mengkilap. Sama seperti kita membersihkan hati, caranya paling cepat dengan zikir daripada ibadah lain. Gambarnya begitu. Ibadah lain membersihkan hati prosesnya lama, bisa tapi lama. Seperti kita membersihkan besi yang karat pakai sabun, bisa bersih tapi lama. Yang ada kita habis berbatang-batang sabun, bersihnya baru bersih dari karat. Tapi kalau pakai pasir baru berapa jam udah bersih. Itulah perumpamaan zikir di dalam mengobati hati dengan ibadah selain zikir di dalam mengobati hati. Zikir paling jitu, ya. Makanya para ulama itu pasti apa-apa ada banyak-banyakin zikir, banyakin sholawat, banyakin istighfar, banyakin sholawat, banyakin istighfar. Wa qala ayatan as-salik min tariqil dzikir qatta'il al-majid ila khadratil qurbi was-salik min ghairi tariqil dzikir kasamari alladhi yazhab taratan wa yasqu ukhra ma'a bu'dil maqsid. Perumpamaan orang yang menuju Allah salik ini kan orang-orang yang berjalan menuju Allah. Kita semua ini kan sedang berusaha untuk menuju Allah. Perumpamaan orang yang berjalan menuju Allah dengan berzikir, ya, dia metodenya dengan zikir seperti halnya seekor burung yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kalau burung pindah dari pohon satu ke pohon kan cepat dibanding orang yang menuju Allah dengan selain pikiran itu seperti orang yang lumpuh menuju satu tujuan. Dia sambil ngesot, kadang-kadang belum sampai, duduk dulu, capek, istirahat, ya, jalan lagi ke tempat tujuannya. Prosesnya lama, bahkan bisa kalau bapak kotor bisa ada umrah, bahkan bisa belum sampai tujuan aja rumah udah terlanjur, udah kalau mati dulu belum sampai Allah udah mati. Perumpamannya begitu. Orang menuju Allah dengan zikir itu prosesnya seperti burung berpindah dari satu dahan dari tempat ke tempat yang lain cepat bus. Tapi orang menuju Allah dengan amalan selain zikir seperti orang yang lumpuh yang menuju satu tujuan dengan dia merangkak, terkadang-kadang istirahat, merangkak lagi, kadang-kadang istirahat. Jangan-jangan justru malah dia agak sampai ke tempatnya keburu mati menjemput anjingnya. Ini perumpamaan. Maksudnya zikir itu obat paling jitu, obat paling ampuh di dalam membuka segala permasalahan kita, di dalam kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau yasil ila maqsidihi, dan dia tidak akan sampai kepada tempat tujuannya. Wa ajma'u ala anna al-fatha fil lail aqrabu minhu bin nahar, wa sesungguhnya di dalam kita membuka segala hajat yang kita inginkan itu lebih cepat dengan zikir dan dilakukan pada malam hari daripada kita melakukan zikiran di siang hari. Karena waktu malam itu pernah kita bahas waktu di mana Allah turun ke muka bumi. Allah memberikan tawaran kepada hambanya, siapa yang bertobat aku terima tobatnya. Siapa yang minta ampun, aku ampuni dosanya. Siapa yang punya hajat, aku kabulkan hajatnya. Tiap malam di sepertiga malam Allah turun dengan rahmatnya. Ibarat kata berkata begini sama kita, ayo siapa yang mau bertobat, diubar Allah. Siapa yang mau tobat, akan bertobat, akan aku ampuni tobatnya. Siapa yang mau
minta rahmat Allah yang Allah memberikan janji kepada hamba-Nya. Saya ya Allah, ya, sampai minta ampun saya ya Allah, sampai punya hajat saya ya Allah, ya. Mereka wabil laili wabil ashari hum yastaghfirun, mereka pada waktu sahar beristighfar kepada Allah. Para orang-orang terkasih Allah, mudah-mudahan ya kita jadikan zikir ini sebagai pembuka, sebagai solusi dari setiap permasalahan hidup kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang tenang, yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una wa faqih ahlana wa qarabatin lana bi dinina wa yutri'uka wa takarrabi wa fiqna wa bi kulli ma tartadi qawlan wa fi'lan kulana warzuqil kula halalan kaima wa akhillat qawlan man akhdadil khair wa faqula syarabana wasrina al-su'ad wa qirati ridamika nuyan wa qiyana rabbana qalatiyun qabla an ta'tiyana rusulul manun Wabir wasilah ta'akal mansyata wasiratu ghaita wasal musawa minal haqqi ta'ala wa ibaba Bikita dililan syiriba wa lana alikiram Musawa wa sabil masabil Qur'an mahdi nabi hudak Majalana imani sabiri taqwala tuwallina wa liyaksibak wa tajana mimman khalafa Fasab wa hasbunallah wa liman wakil iman maula wa liman nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil ladhir Rabbi dabas wa nahumma wa tahiyyatu biassalam wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.